Siang dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus pada Bapak Ibu guru-guru hebat yang ada di Indonesia yang hari ini bergabung, dan momentum spesial Hari Guru ini kiranya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini sekalian dengan pelaksanaan peringatan Hari Guru, kita melakukan launching peluncuran buku yang setelah 1 atau 2 bulan terakhir kita gagas bersama-sama, dan hari ini adalah launchingnya. Kiranya pertemuan ini dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun agenda kita pada pertemuan kita kali ini adalah susunan acaranya. Saya mohon izin saya bacakan sebentar. Yang pertama adalah nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne guru. Kiranya semua mic dapat dimatikan agar kita bisa mengikuti lagu Indonesia Raya dan himne guru. Dan pada saat pelaksanaan lagu Indonesia Raya, saya berharap kita semua berdiri untuk menghormati hal tersebut. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh, yang pertama oleh Pak Suryadi. Pak Suryadi, Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, yang akan menyampaikan kata sambutan yang pertama. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan peserta yang akan disampaikan oleh Ibu Nadratun Nur STMSI dari SMA Negeri 1 Sesuka. Kemudian sambutan yang ketiga, sambutan dari penerbit yang akan disampaikan oleh Pak Suwari MPD, Dr. Suwari MPD. Dan yang keempat, sambutan dari PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran, Bapak Jumadi SPD MM, sekaligus launching buku kita pada hari ini. Nah, selanjutnya nanti kita isi dengan peluncuran buku, kemudian kita isi dengan diskusi. Saya pikir itu rundown kegiatan kita pada hari ini. Mari kita buka pertemuan ini dengan memulai pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne guru yang akan dipandu oleh Pak Abdul Muiz. Pada Bapak, kita persilakan Pak Muiz. Ya, hadirin kita mohon untuk berdiri.
Baik prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Iya. Apa Mei? Mei? Apa absennya ndak iso, Dek? Oke. Baik, walaupun suaranya nggak kedengaran, tapi kiranya di hati dan di pikiran kita, lagu Indonesia Raya dan Himne Guru dapat menyatu, dan kiranya dapat menambah spirit kita untuk lebih berkarya lagi di hari-hari yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan, bimbingan, dan arahan dari Pak Suryadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak, saya persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Silakan Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, ini Bapak-Bapak pejabat ini dari Wasantero Nasional ini. Ada ya, Kisaran Sumatera Utara, kemudian Bontang, Kalimantan Timur, kemudian juga dari Kalimantan Selatan, Banyuwangi, Surabaya, Banjarbaru, Gresik, Jember, dan Kediri. Ini selamat datang di Harum ini dan terima kasih kehadirannya. Juga yang terhormat ini, pada penulis-penulis kita se-Indonesia yang selamat ini di dalam kegiatan ini, karya-karyanya segera di launching nantinya, dan kesemangatan ini harapan kami ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yang ada giat bersamaan, kobarkan semangat terus, tidak hanya satu buku jadi 2 buku, ketika 2 buku menjadi 3 buku, dan seterusnya. Walaupun awalnya masih berupa antologi ya, masih berupa patungan gabungan, tapi ini adalah langkah kecil yang harus kita mulai menjadi langkah-langkah besar. Terima kasih kepada ini Klik Media bersama Mameru ini yang telah memfasilitasi, kemudian para narasumber yang sangat meluangkan waktu kepada penulis-penulis kita, sehingga dari konsep, dari narasi, ilustrasi, sampai berbentuk buku ini. Untuk itu, kepada seluruhnya, para narasumber, penerbit, kemudian Bapak-Bapak dari jajaran struktural yang selalu support, mudah-mudahan ini menjadi amal baik jariah kita untuk kedepannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat Hari Guru Nasional 25 November tahun 2020. Tentunya dengan tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Hasil karya yang saat ini akan di-launching itu adalah hasil dan bentuk nyata Merdeka Belajar. Jadi kita tidak disekat oleh ruang, tidak disekat oleh waktu. Ini dari se-Indonesia bisa bergabung, dan mudah-mudahan kita tunggu karya-karya berikutnya, apalagi dengan hitungan sebulan, 2 bulan sudah ratusan buku bisa on. Harapannya di Hari Guru Nasional tahun depan bisa lebih lagi, lebih banyak lagi, terutama sukses untuk Klik Media dan Mameru. Terima kasih, dan inilah Lumajang, Jawa Timur. Salam untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suryadi yang telah memberikan sambutan pada kita, dan ada sedikit harapan, ekspektasi untuk di Hari Guru yang akan datang. Jadi ini kiranya dapat memantik semangat kita lagi, Bapak Ibu Guru,
agar terus-menerus berkarya, tidak cukup puas dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan ini sambutan yang mewakili peserta. Kami mohonkan pada Ibu Nadratul Nur, STMSI, untuk menyampaikan sambutannya. Pada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Kasih. Izin ini saya mewakili dari teman-teman peserta untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kacabdis, Kisaran, Bapak Kasih, Bapak Ibu para undangan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang hebat Bapak Ibu guru sekalian peserta webinar kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dan buku terbitan Klik Media dan Pustaka Mahameru karya Guru Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian, dari saya singkat saja. Saya mewakili seluruh peserta mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan oleh para instruktur hebat. Ada Pak Abdul Muiz dan kawan-kawan selama beberapa kali tahapan virtual. Sehingga pada akhirnya kami dapat menghasilkan beberapa karya tulis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Hal yang luar biasa yang pernah terjadi ya di bagi saya terutama. Saya tahu seperti saya juga kawan-kawan yang lain sudah lama berkeinginan memiliki sebuah buku yang bisa dijadikan sebuah karya real yang menjadi pedoman ataupun sekedar kenang-kenangan untuk generasi anak cucu kita nantinya. Nah, melalui kegiatan ini, berkat kerjasama yang baik dengan Mahameru, menjadi langkah awal buat kami semua bisa berkarya. Karena apalah artinya sebuah tindakan atau praktek baik kalau kita tidak tuliskan. Tentunya orang lain tidak akan mengetahuinya. Saya yakin semua guru selama ini dan semua kita bisa menghasilkan karya terbaik. Karena pada dasarnya memang awal sekali kita diajarkan untuk bisa membaca dan menulis. Kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Kacabdis kita, Bapak Jumadi, dan cabang dinas Kisaran yang telah memberikan wadah dan memfasilitasi, memberikan peluang besar bagi guru-guru untuk menghasilkan karyanya. Ambil tali, simpulkan erat, di pohon aren akar terikat. Berkat Kacabdis kita, Pak Jumadi yang hebat, kami para guru bisa berkarya dengan penuh semangat menghasilkan karya yang hebat. Amin. Dan tempat berlabuh para nelayan. Setelah hari ini, buah karya kita diluncurkan, semoga jadi pemicu buat Bapak Ibu lebih semangat ke depan. Amin. Bunga Kamboja putih berseri, putihnya melur di ujung dahan. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberi, terima kasih kami ucapkan. Iya. Selamat Hari Guru buat kita semua, dan selamat peluncuran buku karya terbaik Guru-Guru Nusantara bersama Klik Media dan Pustaka Mahameru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadratul Nur. Ya, selain jago nulis, jago juga berpantun. Ya, alhamdulillah lah. Belum buka dasar atau cuma tapi lumayan lah, menjadi spirit baru bagi kami juga untuk bisa tetap memfasilitasi guru-guru di cabang wilayah tempat kerja kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nur. Bu Nadratul Nur. Baik, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari yang mewakili penerbit dari Klik Media atau Mahameru yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Suwari MPD. Pak Doktor, kami persilakan Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Jelas suara saya Pak? Jelas Pak. Oh baik. Tidak usah pakai headset kalau jelas ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Dikdas, Bapak Suryati. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kisaran, yang mungkin karena terjadi mutasi, beliau tetap menjadi PLT sepertinya di Kisaran. Kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi, Ketua Akpai Kalimantan Selatan, yang kami hormati juga Ketua PGRI Bontang, serta partner saya Bapak Abdul Muiz dan para narasumber, ada Pak Priandono, Ibu Wahyu, dan Pak Dr. Imron. Serta yang sangat kami banggakan para penulis Bapak Ibu Guru yang hari ini akan di-launching bukunya. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat nikmatnya yang luar biasa sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara pertemuan virtual dalam rangka launching buku ya, yang juga bersamaan atau memang disengaja di-launching bersamaan dengan Hari Guru Nasional. Salatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu bahwa Mahameru Press dan Klik Media adalah dwi tunggal Bapak Ibu. Dua penerbit indie namun dalam satu pengelolaan. Mahameru Press lahir terlebih dahulu sekitar tahun 2016. Dengan usianya yang semakin matang, ia bertekad untuk semakin memantapkan langkahnya dalam penerbitan dengan slogan semakin terpercaya, begitu. Sedangkan berikutnya menyusul Klik Media yang masih bayi, lahir pada pertengahan 2020 kemarin, di usia yang masih sangat muda, namun atas bimbingan kakaknya Mahameru Press, ia sudah menerbitkan puluhan buku. Klik Media bertekad mengusung slogan cepat berkualitas. Proses cepat maksimal kami targetkan 15 hari penerbitan terhitung dari hari penuntasan administrasi keuangan Bapak Ibu. Berkualitas karena melalui prosedur dan proses yang teliti. Bapak Ibu, kedua slogan tadi baik di Mahameru maupun Klik Media kami upayakan untuk bisa betul-betul terrealisasi dengan optimal. Manifestasi usaha tersebut berupa penataan alur proses di kami dan penambahan personel pengolahan naskah. Sehingga di kami personel pengolahan naskah sudah lengkap, ada bagian khusus desain cover, ada bagian anak yang khusus untuk mendaftarkan ISBN, ada bagian khusus yang editor yang memang kami carikan anak yang memang sarjana bahasa Indonesia, sehingga kami tidak perlu mengajari tata bahasa maupun kode etik penulisan, dan ada bagian khusus tentang layouter Bapak Ibu. Ditambah saya sendiri dan Bapak Abdul Muiz sebagai pengendali mutu produk buku. Itu Bapak Ibu tentang Klik Media dan Mahameru. Namun apapun ikhtiar kami, tanpa ada restu dari Allah yang Maha Kuasa tidak akan berhasil. Tanpa ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, tidak akan pernah maksimal. Untuk itu, kami dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan kami. Ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, ada Cabang Dinas Pendidikan Kisaran, ada Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi, Akpai, dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah dengan kesungguhan hati sudah memberikan bimbingan kepada kami dan para penulis ya. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih kepada para penulis yang sudah berjuang untuk menyelesaikan bukunya sehingga bukunya bisa di-launching pada siang hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah atas kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik dari penerbit, dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, organisasi profesi, dan juga Bapak Ibu penulis, sehingga kegiatan launching buku siang hari ini bisa dilaksanakan.
Semoga kegiatan ini dapat menjadi benih baik bagi kegiatan-kegiatan produktif lainnya ke depan. Dan semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat berlanjut sampai melahirkan penulis-penulis handal, berupa produk-produk juga, berupa buku yang semakin berkualitas juga. Kami juga berharap masukan dan saran, bahkan kritik konstruktif dari Bapak Ibu, demi perbaikan layanan kami ke depan. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020, bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar, dan semangat atas terlaksananya launching buku yang dilaksanakan atas kerjasama berbagai pihak tadi. Dan semoga produk kita yang di-launching siang hari ini bisa menjadi bertambah berkah bagi hidup kita dan bagi generasi bangsa ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suari atas beberapa arahannya, kemudian sambutannya. Baik Bapak Ibu, tibalah kita pada sesi sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran, sekaligus peluncuran buku yang telah kita gagas selama beberapa bulan terakhir ini. Selanjutnya kepada Bapak Jumade SPDMM, saya persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Qadir Sumorangkir yang juga semangatnya luar biasa. Terus kita memacu diri untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan yang penuh kuasa, sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan umur yang diberikan Allah kepada kita dapat kita menjadi barokah dan kita manfaatkan. Amin, amin. Selawat dan salam mari kita sama sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak yang dimil masar kita mendapatkan syafaat beliau. Yang saya hormati Bapak Abdul Muiz, Bapak Priandono, Ibu Wahyu Juli Astuti, kemudian juga ada tadi dari Pak Suryadi dari Lumajang, kemudian ada Pak Dr. Suari, ya, yang mewakili daripada penerbit Mahameru, ya, kemudian juga bapak-bapak ada dari Bontang, dari Kalimantan, kemudian dari Nusantara lainnya. Kemudian Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, terutama ibu-ibu guru yang kreatif, inovatif, dan luar biasa se-Nusantara. Pada kesempatan ini saya hanya dapat mungkin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih banyak. Kami mewakili khususnya dari Cabang Dinas Pendidikan Kisaran Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan juga mohon izin mungkin mewakili dari Bapak dan Ibu yang mewakili dari Santero Nusantara, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemateri Pak Abdul Muiz, Pak Priandono, kemudian juga Ibu Wahyu dan kawan-kawan, ya, yang telah memberikan materi kepada guru-guru se-Nusantara, sehingga yang selama ini mungkin kalau ibaratnya bakat yang terpendam, bakat yang terangkat. Kemudian yang selama ini mungkin harus disalurkan kemana, nah, tulisan-tulisan ini sudah ada tempatnya. Kemudian juga mungkin kerja-kerja kelompok yang selama ini juga bingung mau diekspos di mana, sekarang sudah ada wadahnya. Oleh sebab itu mewakili daripada seluruh Bapak Ibu pemangku jabatan, Bapak Ibu guru, sekali lagi Santero Nusantara,
karya-karya yang sudah diberikan, mudah-mudahan ini sangat berharga dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dari tim pemberi materi. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Klik Media dan Penerbit Mahameru yang memfasilitasi peluncingan untuk hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suwari dengan moto semakin terpercaya. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan barokah kepada kita semua umur kita, juga kepada penerbit Bapak, baik Penerbit Mahameru. Begitu juga Klik Media dengan moto cepat berkualitas. Mudah-mudahan memang pelayanan sekarang kita dituntut untuk cepat. Kemudian juga tidak mengesampingkan tentang kualitas. Mudah-mudahan Klik Media yang memang baru berumur seumur jagung, tapi kalau kita memang mau berkarya, kita juga mau berbuat dengan niat yang baik, apalagi karena Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberkahi daripada usaha-usaha kita. Amin. Saya juga mewakil dari rekan-rekan seantero mendoakan kepada penerbit Mahameru, kemudian juga Klik Media, mudah-mudahan usaha yang Bapak rintis ini menjadi besar dan menjadikan Indonesia juga di dunia pendidikan, karena bahagian untuk diperhitungkan di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, terima kasih saya kepada semua rekan-rekan guru. Sehingga Hari Guru Nasional tahun 2020 juga kita kaitkan dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-75. Tulisan daripada Bapak Ibu guru yang dituangkan di dalam kertas, mudah-mudahan ke depan merupakan bagian daripada yang diperhitungkan. Mudah-mudahan guru-guru Indonesia semakin bermartabat, semakin profesional, dan lebih sejahtera. Kemudian juga profesi guru yang sangat mulia, mari kita jadikan sebagai ladang amal kita. Karena rugilah rasanya apabila kita seorang guru, ya, wadah surga yang berikan Allah kepada kita, kita tidak di dalamnya. Ini satu kerugian karena memang guru sebagai profesi yang mulia. Oleh sebab itu sebagai ladang amal kita, itu merupakan pintu masuk kita kepada dalam surganya Allah yang telah diberikan. Kemudian juga pada ujungnya, guru yang hebat. Guru yang hebat bagaimana kita dapat melahirkan anak didik kita yang kita didik. Siswa-siswa kita yang kita didik menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Pemimpin yang punya intelektual yang berkualitas, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkarakter. Kemudian juga kita harapkan ke depan menjadi pahlawan-pahlawan di Republik yang kita cintai ini. Pahlawan yang melupakan kepentingan pribadinya, pahlawan yang melupakan kepentingan golongannya. Yang ada adalah kepentingan bangsa dan negara. Seperti yang dicontohkan oleh Jenderal Besar kita Sudirman, ya, seorang tokoh besar yang tidak pernah memikirkan untuk apa dia berjuang, tapi bagaimana Indonesia ke depan harus lebih baik. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan beberapa buku lagi, ya, sebagai jendela dunia. Kita salah satunya juga dapat mewarnai. Ya, kemudian mudah-mudahan juga berkaitan dengan kita pada hari guru tahun 2020, kemudian juga HUT PGRI ke-75 dengan moto bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Suwari, ya, beberapa wilayah baik Lumajang, Kalimantan, di Jawa, kemudian di Medan, khususnya Kabupaten Asahan, ya, yang meliputi juga Batubara, ini lahirnya guru-guru hebat. Bangsa kita membutuhkan guru-guru hebat, ya. Bangsa kita membutuhkan guru-guru hebat. Alhamdulillah, sedikit mungkin bahwa dari 203 peserta yang ikut dalam virtual kegiatan Pak Suwari dan Pak Abdul Muiz, sudah 40 orang lebih yang hari ini juga merupakan bagian dari beberapa buku yang akan dilaunchingkan. Maka dengan kerendahan hati, saya mewakili dari seluruh warga, baik pemangku kepentingan,
Bapak Ibu guru, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Klik Media, kemudian penerbit Mahameru, kemudian Bapak Ibu narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk membantu negara, memperbaiki negara, memajukan negara, menciptakan generasi muda ke depan yang lebih baik di ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi selamat untuk kita semua. Terima kasih untuk tim penulis, tim penerbit, tim pemateri. Pada kesempatan ini tepat pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Launching buku dalam rangka untuk Hari Guru Nasional tahun 2020 dan HUT PGRI 75 dengan membacakan basmalah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari ini saya buka secara resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita. Lebih kurang mohon maaf kepada semuanya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan yang sebesar kepada Bapak Jumadi. Ya, kiranya tetap semangat, tetap bergairah dalam kerangka membantu memfasilitasi teman-teman guru agar terus berkarya. Apapun yang terjadi, show must go on, badai pasti berlalu. Itu dapat menambah semangat pada Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk sesi yang berikutnya, yaitu peluncuran buku yang nanti akan dipandu oleh Pak Muiz dalam kerangka untuk menampilkan beberapa tampilan-tampilan cover buku yang telah kita tulis bareng-bareng. Kepada Pak Muiz, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kasih. Yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir pada siang hari ini. Berikut akan kita tampilkan cover buku Bapak Ibu yang hari ini juga diluncurkan, sekaligus menjadi penanda bahwa buku ini sudah siap untuk diterbitkan. Pakai kipas pun bisa.
Apa nak? Baik punya video. Iya, munculan. Baik ini. Cilik anjen. Ya, demikian Bapak Ibu. Selengkapnya nanti mock-up akan kita sampaikan melalui grup, sehingga Bapak Ibu bisa mendownload mock-up masing-masing untuk cover buku yang sudah ditampilkan tadi. Terima kasih, mewakili teman-teman penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kadir, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muiz. Bapak Ibu sama kita sudah menyaksikan cover-cover buku yang telah kita tulis bersama. Menarik, judulnya banyak, saya perhatikan menarik. Saya langsung berpikir begini, ini nambah tugas nih sama kami di cabang dinas Kisaran nih untuk Pak Jumadi, bahwa tugas kita ada baru nih Bang, bahwa kita harus memastikan buku yang ditulis oleh guru-guru kita hadir di semua perpustakaan sekolah yang ada di wilayah kerja cabang dinas Kisaran, Batubara dan Asahan. Ya, agar memang guru-guru kita yang nulis ini inilah bentuk apresiasi kita begitu. Sehingga mereka tetap menerus
mau menulis, apalagi membuat buku seperti ini. Saya pikir itu ya yang nanti akan menjadi tugas kami. Kami akan diskusi lagi dengan Pak Jumadi seperti apa stressing point-nya, bagaimana strateginya agar memang semua karya yang Bapak Ibu tulis kita pastikan itu hadir di semua perpustakaan di wilayah kerja cabang dinas pendidikan Kisaran. Baik, saudara Bapak Ibu, kita baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Nah, untuk diskusi kali ini nanti kita akan dipandu oleh Pak Muiz yang akan menjadi moderatornya. Diskusi kita lepas, bebas, yang bagaimana mungkin ada hal-hal lain yang perlu mendapat penggalian lebih dalam, explore lebih dalam, brainstorming lebih dalam, breakdown lebih dalam, nanti kita bisa sama-sama diskusi bareng-bareng. Saya pikir itu silakan pada Pak Muiz untuk memandu jalannya diskusi kita pada pertemuan kali ini. Pak Muiz, saya persilakan. Terima kasih Pak Kasih. Baik teman-teman, di sesi diskusi ini kita santai saja. Sebelum kita mulai, Bapak-Bapak pejabat, khawatir ada kegiatan lain bisa meninggalkan room meeting, bukan berarti mengusir Pak ya, tapi khawatir banyak kegiatan yang lain, jadi kami mempersilahkan bisa meninggalkan room meeting sehingga panjenengan Bapak-Bapak pejabat bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Jumadi, Pak Suari, ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih sekali. Kita tinggal Ya, lanjutin. Pak Suryadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Lumajang, semuanya terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita santai saja di sesi diskusi ini. Tadi sudah ditampilkan berapa cover yang sebenarnya di tampilan cover itu juga ada suara. Apa tidak terdengar tadi ya lagunya ya, Pak Suari? Tidak terdengar atau bagaimana? Iya, tidak ada suaranya. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Iya. Oh, tidak terdengar. Berarti laptop saya ini yang perlu diservis. Baik Bapak Ibu, ya ini sudah ada beberapa yang ingin tanya ini. Yang pertama ada Budin Rahma, beliau ini pengawas di Kota Surabaya dari Kemenak. Silahkan Budin. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ikut bangga, ikut senang. Alhamdulillah termasuk salah satu peserta yang diundang. Dan alhamdulillah saya juga berkontribusi setidaknya ya. Ada 5 buku saya yang sudah diterbitkan oleh Mahameru, ada 4 yang Klik Media 1. Insya Allah akan menyusul ini 3 buku. Next persiapan. 1 yang sang pengawas dengan teman-teman pengawas, kemudian ada lagi 2 yang punya saya sendiri. Terus tadi kan dari Pak Kasih katanya bisa mewarnai apa ini perpustakaan yang ada di Lumajang, karena punya saya kan diterbitkan oleh penerbit Lumajang, baik Mahameru maupun Klik Media, ya punya saya juga semoga bisa mewarnai perpustana, setidaknya sebagai apa ya, ya mungkin bahan bacaan begitu. Itu aja mungkin dari saya Pak Muiz, terima kasih banyak Pak Suari, Pak Muiz, tetap maju, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budin. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Tadi Budin bukunya memang beberapa diterbitkan di Pustaka Mahameru dan Klik Media. Beliau pengawas di Kota Surabaya, pengawas Kemenak, pengawas PAI. Bu Nurul Fajariah, apa bisa diulang Pak? Ya nanti bisa Bu diulang Bu, videonya akan saya share nanti plus suaranya. Ya tadi karena ada kesalahan teknis ya sehingga tidak terdengar suara. Sudah saya setting seharusnya bagus seharusnya ya, tapi kok tidak terdengar suaranya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa unek-unek atau apa sepatah dua patah kata bolehlah selain Bu di belakang Budin. Bapak Ibu silakan atau mau bertanya berkaitan dengan penerbitan buku. Cover-cover yang tampil tadi sebagian besar sudah dicetak Bapak Ibu, sudah selesai cetak sebagian besar, beberapa masih proses. Insya Allah minggu ini ada beberapa yang sudah selesai. Benar yang disampaikan Pak Suari, kita berusaha 2 minggu ya, 2 minggu kerja, itu 15 hari kerja, naskah Bapak Ibu sejak mengirim itu sudah diterima dalam bentuk cetak. Nah ini menjadi komitmen kami, selain editing yang kita lakukan, ini juga menjadi salah satu kontrol di Klik Media dan Pustaka Mahameru. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, langsung dinyalakan saja audionya Bapak Ibu. Ibu Eka Kusumaning Tias, apakah semua kontributor mendapat bukunya atau harus beli? Oke, saya jawab ya Bu. Ya.
Pertama, setiap naskah yang diterbitkan di Pustaka Mahameru itu dan Klik Media, karena kami penerbit indie, itu berbiaya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berulang kali kita sampaikan. Ada biaya untuk pengurusan ISBN, desain cover, layout naskah, editing buku. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dengan buku-buku terbitan lainnya yang sama-sama penerbit indie. Jadi kita punya punya editor S1 Bahasa Indonesia yang mengontrol naskah Bapak Ibu dengan benar-benar teliti sehingga finishing akhir di saya dan di Pak Suari. Nah, bagaimana mendapatkan bukunya Bapak Ibu setelah melunasi biaya pracetak itu tadi yang saya sebutkan di atas? Bapak Ibu mendapatkan bukti cetak 5 eksemplar. Yang 3 eksemplar kita kirim ke Perpusnas dan Perpusda, yang 2 eksemplar dikirim ke penulis. Jadi kalau misalkan antologi, ya ada berapa orang di situ, tinggal mengganti biaya cetak saja dan biaya pracetak tadi ya. Jadi misalkan ada 10 penulis, pracetaknya karena 750 berarti 75.000. Kemudian mengganti biaya cetak, saya kepengen punya 5, ya cukup biaya cetaknya saja yang Bapak Ibu ganti. Begitu Bu Eka Kusumaning Tias. Berikutnya Pak Parhi, apa setelah terbitnya buku ini kami bisa mengirim tulisan lagi? Oke. Saya jawab bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas kita mengadakan pelatihan seperti ini, tidak, tetapi seterusnya Bapak Ibu. Bahkan kita berencana, ini sedang kita gagas. Jadi mulai besok ya, mulai 26 November 2020. 24 November 2021, setiap naskah yang masuk akan kita tata, kemudian kita akan berikan penghargaan untuk naskah terbaik. Jadi selama 1 tahun ini, insya Allah mulai hari ini kita jadikan agenda tahunan Klik Media dan Pustaka Mahameru, sehingga kita berikan penghargaan kepada teman-teman yang naskahnya diterbitkan oleh Pustaka Mahameru dan Klik Media. Doakan ini terwujud, sedang kita rancang, sedang kita gagas, saya bersama Pak Suari sedang menggagas ini, sehingga setiap tahun ada kegiatan seperti ini. Nah, gitu ya, hitung-hitung nanti kita bisa tatap muka, gitu ya, malah seluruh Indonesia ini malah bagus gitu ya, tetapi untuk ke sana kita membutuhkan waktu yang banyak. Kami berkomitmen setiap naskah yang masuk ke Pustaka Mahameru dan Klik Media keluarnya menjadi naskah yang rapi dan bagus. Begitu. Jadi boleh silakan. Oke, terima kasih Pak Muiz. Oke, silakan. Yang lain? Pak siapa ini? Pak Aan Triyono. Pak Suari mungkin bisa bantu menjawab setelah ini ya. Pak Muiz, apakah soft file naskah buku hasil editing penerbit bisa dibagikan ke penulis? Silakan Pak Suari. Baik. Filenya apakah bisa diberikan ke penulis? Baik Pak. Yang diberikan kepada penulis adalah produk berupa buku jilid Bapak. Ya. Sehingga kalau yang soft file-nya itu masih ada di kita, tapi hak penjualan itu sepenuhnya milik penulis Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jika mencetak misalkan 20 dengan biaya cetak misalkan 20.000 atau 25.000 per eksemplar, 100% hasil penjualan buku itu menjadi milik penulis Bapak Ibu. Namun untuk proses pencetakannya, karena naskah menjadi hak dari penerbit, maka proses pencetakannya melalui penerbit. Jadi hak atas soft file-nya itu ada di penerbit, karena di situ ada desain-desain dan lain sebagainya yang harus dijaga begitu Bapak Ibu, sehingga tidak diciplak atau dirubah atau diedit sembarangan oleh pihak-pihak lain begitu Bapak Ibu. Oke, Pak Muiz begitu. Ya, terima kasih Pak Suari. Jadi untuk hak cipta desain buku itu berada di penulis, ya, penerbit berada di penerbit ya. Hak cipta desain buku, layout buku dan cover semuanya ada di penerbit. Penulis tetap berhak mencetaknya di mana saja, gitu ya. Nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Suari. Berikutnya Riana Kurnia Dewi. Ibu Riana, apakah setelah pelatihan ini peserta mendapatkan sertifikat pelatihannya? Kita melaksanakan pelatihan di banyak tempat. Salah satu output dari pelatihan itu selain buku adalah sertifikat. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan seluruh kegiatan, seluruh struktur program di pelatihan itu akan mendapatkan sertifikat. Kemudian berikutnya Ibu Sri Wahyuni, apakah biaya pencetakan buku akan tetap sama nominalnya? Walaupun tulisannya itu dikirim dalam
tahun depan. Gimana Pak Suari? Iya, kalau itu kondisional Bapak Ibu, yang penting komunikasi aja lah. Insya Allah kita masih bisa apa namanya ya, bisa kompromi lah, bisa negosiasi. Yang penting kita ada komunikasi lah untuk tahun depan. Kita menyesuaikan dengan layanan, dengan proses dan sebagainya Bapak Ibu. Sehingga misalkan nih di bulan November kemarin sebenarnya ada kenaikan di biaya cetaknya Bapak Ibu kemarin itu. Sehingga kami harus menyesuaikan harganya di proses pencetakan. Ya, mudah-mudahan tidak ada kenaikan di biaya-biaya itu untuk kedepannya, sehingga tidak ada kenaikan lagi atau paling tidak harganya sama dengan yang tahun ini. Gitu Pak Mis. Oke, terima kasih Pak Suari. Bu Uli, Budin, mantap Pol. Oke, terima kasih Budin. Bu Uli. Bu Uli, ada... alhamdulillah, Trims kalau kita dapat 2 eksemplar. Jadi begini Bapak Ibu, jangan salah paham ya. Jadi 2 eksemplar itu setiap 1 judul buku, bukan setiap penulis. Jadi misalkan Bapak Ibu nulisnya itu berkelompok, antologi misalkan. 1 buku ditulis oleh 10 orang. Kemudian mereka membayar biaya pracetak 750.000. Bukti cetaknya adalah 5 eksemplar. Yang 3 dikirim ke Perpusnas, yang 2 diberikan ke penulis. Bukan masing-masing penulis dapat 2, tapi kelompok itu mendapatkan 2 eksemplar. Begitu Bapak Ibu maksudnya. Bagaimana kalau setiap penulis pengen punya, ya tinggal mengganti biaya cetak saja. Begitu Bu Uli. Oke. Ibu Mudi Uma Esi, Pak Muiz kalau mau mengirimkan naskah berikutnya, menghubungi Pak Muiz atau ke siapa? Bisa ke saya Bapak Ibu, bisa ke Pak Suari. Bapak Ibu bisa kirim WA ke saya atau ke Pak Suari. Nanti nomor saya Bapak Ibu sudah simpan saya rasa. Setelah ini biar Pak Suari juga mengetikkan nomor WA-nya di kolom chat Pak Suari. Sehingga teman-teman selain menghubungi saya juga bisa menghubungi Pak Suari. Ibu Uli, kita dapat 2 eksemplar ya. Kalau tambah 3, berapa biaya yang harus dibayar? Nah, biaya cetak itu saya kasih, nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa cek di websitenya Klik Media, klikmedia.online/publishing. Di situ ada apa ya? Ada tabel harga cetak buku. Bapak Ibu bisa cek di sana tabelnya. Jadi berapa halaman, harga cetaknya berapa gitu ya. Itu bergantung dengan jumlah halaman Bu Uli. Misalkan saya contohkan 100 halaman, ya tidak sampai 25.000 lah. Kira-kira begitu. Nanti silakan cek di sana. Atau Pak Suari mungkin bisa share screen Pak Suari setelah ini ya. Bisa share screen tabel Pak Suari. Sambil saya baca terusan pertanyaan. Untuk promosi buku yang akan penulis jual, apa penerbit membantu bentuk media promonya? Ya. Kami jawab ya, kami sudah menyiapkan mock-up seperti tadi Bapak Ibu, yaitu mock-up yang bisa Bapak Ibu promosikan di media sosial. Mock-up itu juga ditampilkan di ini Bapak Ibu, di website Pustaka Mahameru dan Klik Media. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mock-up itu untuk bahan promosi. Oke, berikutnya. Gimana Pak Suari? Sudah siap? Sebentar. Masih loading. Berikutnya, begitu Bu Kristina ya. Jadi kita sudah siapkan mock-up, nanti kita share link, Bapak Ibu bisa mendownload cover masing-masing yang sudah berupa mock-up untuk dipromosikan. Malah ya, tadi disampaikan, gimana Pak Sorry? Nambahkan yang untuk promosi Pak Muiz. Silakan. Jadi kalau untuk membantu mempromosikan atau menjualkan buku itu tentu harus ada komitmen juga, komitmen lanjutan maksud saya antara penulis dan penerbit. Jadi kan buku itu kemudian mau dijual berapa, itu kan menjadi haknya penulis begitu ya. Sehingga kalau kita siap membantu untuk menjualkan buku itu atau mempromosikan buku itu, namun berapa-berapanya kan penulis yang tahu begitu ya. Jadi itu memang harus butuh komunikasi lebih lanjut. Begitu Pak Muiz ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Suari. Berikutnya media promonya tetap kita siapkan, Bu Kristina ya. Jadi mock-up tadi salah satu bentuk media promo yang bisa Ibu gunakan. Pak Ribowo, ini gerakan Lumajang menulis Pak Ribowo ini. Pak Muiz kapan mulai bayar cetak? Kami infokan di grup Pak ya, di grup masing-masing nanti kita infokan. Jadi karena banyak sekali pelatihan yang kita gelar, nanti kita akan infokan melalui grup masing-masing. Oke, nomornya Pak Suari sudah di-share Bapak Ibu. Berikutnya, oke, Pak Muiz, apakah boleh kami lihat cover buku atas nama? Oh ya boleh Pak.
Tadi sudah ditampilkan banyak sekali, ada 102 slide. Nanti kita akan share linknya, ya. Share linknya. Berikutnya dari MTSN 4 Bungo. Apakah setiap penulis mendapat sertifikat penulis dari penerbit? Gimana Pak Suari? Sertifikat penulis? Bisa, Pak Wis. Oke, bisa ya. Jadi di website Klik Media sudah dicantumkan nanti ada E, bukan sertifikatnya. E sertifikat yang dibuatkan oleh penerbit untuk penulis. Berikutnya dari Bu Nova. Pak Muiz, tadi biaya cetak sekitar 750.000 ya. Nah, kalau buku ditulis 10 orang, berarti per orang bayarnya 75.000. Betul sekali. Jadi kalau antologi ditulis oleh 10 orang, berarti 1 orang 75. Tinggal membagi saja Bapak Ibu. Kemudian plus biaya cetak, gitu ya. Plus biaya cetak. Gimana Pak Suari, sudah siap? Share screen? Siap, siap. Oke, silakan. Ini Pak Suari akan menampilkan tabel harga cetak Bapak Ibu ya. Jadi tabel harga cetak. Share screen. Bisa Pak Suari? Ya, taruh. Tampil? Ya, sip. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini tabelnya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kepada jumlah halaman dan tergantung kepada jumlah eksemplarnya Bapak Ibu. Namun perubahan harga karena jumlah banyaknya cetak itu tidak begitu banyak berpengaruh Bapak Ibu. Karena mencetak di bawah 200 ke bawah itu percetakan masih menggunakan digital printing Bapak Ibu. Jadi belum bisa naik ke percetakan yang sifatnya sudah lebih hemat seperti offset, printer web dan sebagainya, belum bisa naik ke situ, sehingga cost-nya masih tidak jauh berbeda antara 20 halaman, 20 eksemplar, 40 eksemplar, 60 eksemplar sampai yang 100 eksemplar itu harganya belum begitu jauh berbeda Bapak Ibu. Karena itu tadi, karena proses cetaknya dengan jumlah eksemplar di bawah 200 eksemplar itu masih menggunakan digital printing gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nyetaknya banyak 500 200 ke atas gitu, apalagi sampai 1000 itu harganya bisa jauh berbeda, jauh lebih murah Bapak Ibu. Begitu untuk biaya cetaknya. Lanjut Pak Muiz. Sip, terima kasih Pak Suari. Berikutnya share screen-nya di stop Pak Suari. Iya. Nah, ini menampilkan ini aja. Nah, oke. Ya, berikutnya ini dari apakah mendapat sertifikat ya Pak Muiz tadi? Oke. Untuk antologi, sertifikatnya tertulis nama semua penulis berarti nggih. Nggih Bu, itu teknis saja sebenarnya. Jadi untuk antologi bolehlah kita buatkan semua penulis ya. Untuk apa? Mendapatkan sertifikat. Ya, tidak apa-apa. Sip, Bu Yatini. Berikutnya Ibu Riana, apabila buku kami memenuhi syarat, apakah buku kami bisa dibantu dilanjutkan ke penerbit mayor? Ya, salah satu kegiatan yang dilaksanakan atau digagas oleh Klik Media dan Pustaka Mahameru itu adalah nulis bareng Pak D. Kita sudah memasuki angkatan kedua Bapak Ibu. Jadi salah satu kelebihan di pelatihan ini adalah kita melibatkan penerbit mayor. Kita mengundang penerbit mayor untuk memberi materi kepada Bapak Ibu. Ada naskah yang masuk ke kita, itu kita bantu untuk meneruskan ke penerbit mayor. Termasuk naskah teman-teman angkatan 2. Nah, ini sedang kami kurasi naskah-naskahnya, sedang kami pelajari, sehingga naskah-naskah mana yang ingin kita teruskan ke penerbit mayor untuk kita kirim ke sana. Nah, masalah nanti diterima atau tidak itu bergantung pada penerbit mayor, karena kita terpisah. Tetapi untuk membantu ke sana itu kita lakukan, khusus untuk kegiatan kegiatan nulis bareng yang kita gagas, gitu ya. Nah, angkatan 2 ini sudah selesai, saat ini sedang proses menata naskah, sehingga menghasilkan banyak buku Bapak Ibu. Selain buku kelompok juga ada buku antologi dari materi-materi yang diberikan. Begitu Bu Riana. Ya, jadi kita melihat naskah yang masuk, kemudian yang memang menurut kami, menurut para narasumber, naskah ini bisa untuk diteruskan ke penerbit mayor, nanti kita teruskan. Baik, berikutnya Pak, kapan sertifikatnya sampai ke tangan kami? Sertifikat yang mana? Nah, kalau sertifikat pelatihan, menunggu pelatihannya selesai. Kalau sertifikat buku, juga menunggu bukunya cetak Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu bukan dalam bentuk cetak ya, tapi e-sertifikat. Kita share link, nanti Bapak Ibu bisa download sendiri di sana.
Berikutnya, Bu Sri Mukmini, bila ingin kirim naskah puisi, apakah ada ketentuan jumlah judul? Pak Suari bisa membantu menjawab? Ya, Ibu Sri Mukmini, untuk buku yang berupa puisi itu kalau nanti mau diakumulasi menjadi angka kredit, Ibu, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori karya inovatif, ya berupa karya inovatif ya ada di situ. Dan di karya inovatif itu ada 2 kategori, yaitu kategori kompleks dan kategori sederhana. Untuk kumpulan puisi yang bisa masuk kategori kompleks itu jika ada 40 judul, minimal ada 40 judul. Namun jika di bawah 40, artinya minimal 20, ya 20 judul ke atas itu masuk kategori sederhana. Untuk yang kompleks itu nilainya bisa 4 angka kreditnya. Kalau yang 20 yang masuk kategori sederhana itu nilainya bisa 2. Itu kalau mau diakumulasi untuk menjadi angka kredit. Namun jika mau ditulis saja, misalkan puisi itu untuk dibukukan itu ya tanpa ada embel-embel pengen diakui untuk menjadi angka kredit, itu sebenarnya bebas-bebas saja, Ibu. Namun jika buku itu kemudian juga terlalu tipis ya, kumpulan puisinya tidak panjang-panjang, satu halaman misalkan, berarti kalau 20 puisi, 20 judul, berarti hanya akan menjadi 20 halaman. Itu akan sangat tipis sekali Bapak Ibu ya, seperti buku lembaran itu ya. Jadi kalau mau agak tebal ya berarti semakin banyak ya semakin bagus, semakin tebal nanti punggung bukunya bisa kelihatan. Ya, jadi ada punggung buku itu bisa kelihatan, ada judulnya gitu, dilihat dari samping bukunya Bapak Ibu. Kalau tipis tentu tidak akan bisa percetakan untuk memasukkan punggung bukunya itu. Jadi begitu Pak Muiz, monggo dilanjutkan. Baik, begitu penjelasan dari Pak Suari. Berikutnya, buku antologi apa pernah ada yang lolos ke penerbit mayor? Kalau antologi bukan lolos ya, bukan lolos, tetapi ada event yang dilaksanakan oleh penerbit mayor. Jadi misalkan kemarin itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jadi ada seleksi cerpen bertema Maulid Nabi. Sehingga kemudian ada beberapa cerpen yang terpilih kemudian diterbitkan, gitu ya. Itu event yang dilaksanakan oleh penerbit mayor. Begini Bapak Ibu, kita juga sedang berkomitmen dan berusaha ya. Mari saya dan Pak Suari minta bantuan doa Bapak Ibu. Kita akan sedang berusaha menjadikan Klik Media salah satu dari 2 penerbit kami, Pustaka Mahmairul dan Klik Media. Kita sedang merintis bahwa Klik Media ini akan menjadi penerbit mayor. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh menerbitkan bukunya, ketika ingin mencari penerbit mayor bisa ke Klik Media. Tetapi ini membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan biaya yang banyak. Kami, saya dan Pak Suari sedang merintis ini, dan insya Allah akan kita mulai secepatnya, sehingga nanti buku kita bukan hanya berbentuk buku indie saja, tetapi tersebar di seluruh toko buku di Indonesia. Doakan rencana ini tercapai, rencana ini bisa terrealisasi dengan segera. Berikutnya dari Bu Kristina, Pak, WA kami tunggu agar buku segera cetak. Oh, WA-nya Pak Suari sudah tadi ya? Sudah diketik tadi? WA-nya Pak Suari? Sudah. Oke. WA saya ketik Bapak Ibu. Oke, sudah kami kirim di kolom chat. Oh, keliru ini ngirimnya. Kok ke Pak Agus Salim? Oke. Berikutnya dari Bu Yatini. Mungkin Pak Suari bisa membantu menjawab Bu pertanyaan dari Bu Yatini ini. Jika karya solo kita kirim ke penerbit mayor, ngecek diterima atau ditolaknya bagaimana? Nunggu berapa lama? Saja ini. Oke. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Oke, sebentar, saya kirim WA dulu. Nah, itu Bu Kristina. Oke, begini. Jadi penerbit mayor itu beragam ya, tetapi mayoritas sebagian besar itu kita mendapat jawaban 2 bulan. 2 bulan sejak kita mengirim naskah. Misalkan kita kirim naskah tanggal 1 bulan Juni. Ya. Jadi Juli, Agustus itu tanggal 1 misalkan kita sudah dapat jawaban. Kalau di Fapres atau Elek Media itu 1 bulan. Selamat naskah Anda diterima, dengan catatan kita minta direvisi.
selama naskah Anda diterima tanpa revisi, misalkan mohon maaf naskah Anda tidak diterima dan seterusnya. Penerbit mayor itu profit Bapak Ibu yang dicari ya, jadi profit. Kalau Bapak Ibu butuhnya untuk kenaikan pangkat, ya mending tidak usah ke sana, biar tidak lama-lama menunggu. Kalau di Klik Media dan Pustaka Mahameru, semua kita terbitkan, mayoritas yang kita terbitkan untuk kebutuhan Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, untuk kenang-kenangan, bahkan di cabang dinas kisaran yang disampaikan Pak Kasih tadi, Pak Kadir, ini akan disebarluaskan ke seluruh perpustakaan SMA dan SMK di cabang dinas kisaran. Ini patut diapresiasi dan semoga bisa diikuti oleh cabang dinas yang lain. Gitu. Begitu Bu Yatini ya. Oke, berikutnya tadi disebut-sebut banyak pelatihan. Di mana bisa tahu ada banyak pelatihan tersebut? Oh, Bu Yatini banyak pertanyaannya ternyata. Pelatihan kita informasikan di web ya, web klikmedia.online atau pustakamahameru.com atau di media sosial. Pak Suari itu tidak aktif Bapak Ibu di media sosial. Jadi Bapak Ibu pantau di media sosial saya ya. Bisa di Facebook saya itu silahkan dipantau. Biasanya selain di-share di websitenya Klik Media dan Pustaka Mahameru, itu juga di-share di Facebook ya. Saya share di Facebook ya, di Facebook dan di WA di beberapa grup. Biasanya saya share di sana. Begitu Bu Yatini? Oke, Bu Ita, saya kemarin kirim naskah kumpulan puisi dan puisinya masih 20-an judul puisi. Jika saya ingin menambah sebelum cetak, apa bisa? Silakan Pak Suari. Ya, masih bisa Bu. Dengan catatan Ibu bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan kami sehingga buku itu tidak keburu di layout oleh anak-anak. Sehingga buku itu kan proses di kami, buku naskah yang sudah masuk dari Bapak Ibu yang berupa file Word itu akan setelah dibuatkan cover oleh bagian cover designer Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan komitmen berupa administrasi keuangan, akan kami lanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu pendaftaran ISBN. Jadi pendaftaran ISBN itu kami menunggu selesainya komitmen penyelesaian administrasi keuangan Bapak Ibu. Sehingga nanti dikhawatirkan nanti buku sudah diproses sampai selesai, kemudian hilang tiada kabar, begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga jika sudah ada tanda komitmen itu sudah deal, maka kewajiban kami kemudian langsung mendaftarkan buku itu di Perpusnas, sehingga keluarlah ISBN dan Bapak Ibu bisa mengecek di Perpusnas ya, di ISBN Perpusnas. Bapak Ibu bisa ngecek nanti buku yang Bapak Ibu pegang nanti hasil terbitan dari kami, bisa dicek nama Bapak Ibu, bisa by name, bisa by judul, juga bisa by nomor ISBN-nya itu, sehingga muncul tertera bahwa buku itu ada dan bisa dilacak terdaftar gitu di Perpusnas Bapak Ibu. Jadi itu kemudian setelah ISBN maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu di editor Bapak Ibu. Jadi editor akan melihat, mengecek naskah Bapak Ibu. Yang diedit memang kami tidak ngedit terlalu dalam Bapak Ibu ke arah substansi. Jadi kami tidak terlalu ke arah substansi atau isi Bapak Ibu, karena banyaknya naskah yang masuk dan harus diolah oleh tim kami, sehingga kami hanya mengedit itu editan mekanis Bapak Ibu. Editan mekanis itu hanya mengedit huruf besar, miring, kecil, kemudian tanda titik, karena banyak yang spasi dulu baru koma, atau spasi dulu baru titik, yang itu menurut etika penulisan itu sangat kurang baik gitu ya. Sehingga itu yang ngecek, dibaca, atau mungkin ada yang yang sempat untuk diedit yang memang mungkin kalimatnya kurang sempurna, itu bisa jadi nanti disempurnakan. Tetapi tidak terlalu masuk ke arah substansi isi daripada buku, sampai menambah misalkan konten, menambah referensi misalkan, atau menambah satu paragraf dari kami, ada tambahan, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak sampai kami mengeditnya ke arah substansi dari naskah yang dikirim oleh Bapak Ibu. Sehingga bagian editor yang dari bahasa Indonesia itu, ini memang kami pilihkan yang S1 bahasa Indonesia supaya dia sudah lebih tahu. Mungkin juga hanya melihat di KBBI, dicek ya apakah ini baku atau tidak bahasanya.
Jadi bisa dicek di WebP dan sebagainya. Kemudian setelah diedit oleh bagian editor, kemudian lanjut oleh penanggung jawab layout buku. Buku kemudian di layout, diberi daftar isi, kemudian halaman isi disinkronkan, isinya di halaman sekian, di daftar isi sekian, kemudian ditata, mulai dari halaman sampul dalam itu sampai ke bagian belakang. Itu di bagian layout. Setelah di bagian layout selesai, Bapak Ibu, kemudian saya dan Pak Muiz bagian ngecek hasil akhir sebelum itu dicetak. Kami cek lagi terlebih dahulu sampulnya. Di sampul itu biasanya ada judul, kemudian ada titel, yang mungkin penulisan titel masih kurang pas di bagian sampul, karena bagian sampul itu kadang-kadang tidak masuk ke dalam bagian editor. Karena bagian editor itu lebih fokus kepada isinya, naskahnya. Tapi bagian sampul, anak-anak bagian sampul kadang-kadang ada kurang teliti begitu ya. Sehingga dalam menulis titel mungkin keliru, itu kami masih minta untuk direvisi lagi. Atau ada sinopsis di bagian belakang yang mungkin secara tata bahasa masih kurang spasi dan kurang ini, huruf besar ini harus miring di bagian di belakang buku. Biasanya itu berupa sinopsis atau berupa biodata dari Bapak Ibu. Jadi di naskah itu kalau ada sinopsis dan ada biodata, maka sinopsis akan kami tempatkan di bagian belakang buku, biodata ada di bagian akhir isi dari buku. Namun jika di naskah yang Bapak Ibu kirim hanya ada biodata saja, maka biodata Bapak Ibu akan kami tempatkan di bagian belakang sampul. Di dalam tidak ada, jadi tidak ada pengulangan ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam belakang sampul saja langsung kami tempatkan identitas Bapak Ibu. Jika hanya ada biodata atau biografi penulis di naskah. Namun alangkah kami tetap mengupayakan supaya ada dua-duanya Bapak Ibu. Di beberapa naskah itu jika memungkinkan memang sinopsis itu kami buatkan. Jadi jika memungkinkan kami minta kepada anak-anak yang bagian editor untuk membuat sinopsis sehingga bagian belakangnya itu bukan berupa biodata tapi sinopsis atau bagian-bagian penting, paragraf-paragraf penting ya yang bisa mengakomodir keseluruhan isi dari buku itu untuk bisa ditampilkan di sinopsis di bagian belakang sampul buku. Sedangkan di dalam itu biar tetap ya, biografi saja. Begitu Bapak Ibu prosesnya ya. Lanjut Pak Muiz. Terima kasih Pak Suari. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Suari. Berikutnya, oke. Sampai di mana? Jika teks yang ditolak penerbit mayor mau dicetak ke penerbit lain, apa wajib diedit ulang? Iya Bu. Jadi begini, ada etika yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita mengirim tulisan ke penerbit mayor, jangan mengirim ke banyak penerbit Bapak Ibu. Jadi kita tunggu sampai kita dapat jawaban. Misalkan Bapak Ibu mengirim ke GPU ya, Gramedia Pustaka Utama. Ditunggu sampai Bapak Ibu mendapat jawaban dari GPU. Jadi jangan dikirim ke GPU, dikirim ke Divapres, dikirim ke Elekmedia. Itu tidak etis Bapak Ibu. Dalam dunia kepenulisan, satu naskah dikirim ke banyak penerbit itu tidak etis, tidak boleh. Gitu ya. Setelah ditolak misalkan oleh GPU, coba lagi di penerbit lain. Silakan dicoba gitu ya. Misalkan kayaknya ini perlu diperbaiki, boleh seperti itu tidak apa-apa. Nah, jadi secara teknis mengirim tulisan itu sebaiknya tidak Bapak Ibu kirim sekaligus ke banyak penerbit, tetapi kirim ke satu penerbit mayor, kemudian tunggu dapat jawaban baru jika ditolak gitu ya. Jika ditolak baru kita kirim ke penerbit yang lain. Berikutnya Pak Firman sudah saya balas alamat medsosnya, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Bu Putri Lingga. Pak, bagaimana kriteria karya tulis yang bisa digunakan untuk mendapat angka kredit? Pak Suari ini. Apa Pak Muiz? Karya tulis? Kriteria karya tulis yang bisa digunakan untuk mendapatkan angka kredit. Oh, baik. Karya tulis, kalau yang karya tulis berupa buku ini Bapak Ibu ya, kita fokus ke buku ya, bukan karya tulis yang berupa karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu ya. Jadi karya tulis buku itu ada dua kategori di situ, ada dua tempat ya yang bisa. Tadi yang pertama adalah buku pembelajaran atau pendidikan Bapak Ibu. Jadi buku pembelajaran atau pendidikan berarti buku yang membahas tentang pendidikan secara umum.
ya, pengelolaan pendidikan, supervisi pendidikan dan sebagainya, atau buku-buku tentang pembelajaran, media pembelajaran, ya, metode pembelajaran, strategi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah buku yang bisa menjadi karya juga adalah tadi yang sudah saya sampaikan adalah yang bisa masuk ke dalam kategori karya inovatif. Jadi yang tadi buku pendidikan, kalau yang ini yang masuk kategori karya inovatif adalah buku-buku seperti kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Kalau tadi saya sampaikan kumpulan cerpen, kumpulan puisi itu kategori kompleks dan sederhananya itu antara 20 dan 40. Kalau kumpulan cerpen itu kategori kompleks dan sederhananya itu 10 dan 20 kayaknya, atau 5 sampai 10 begitu ya. Saya agak lupa ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Jadi ada silakan bisa dicek Bapak Ibu di buku 4. Jika mau diakumulasi untuk menjadi angka kredit, di buku 4 petunjuknya itu di bagian belakang sudah jelas sekali angka kreditnya berapa dan dinilai berapa jika bagaimana, begitu sudah lengkap Bapak Ibu. Begitu Pak Muiz. Oke, terima kasih Pak Suari. Berikutnya untuk biaya ISBN bisa disetor ke siapa? Nah, ke saya bisa Bapak Ibu. Biasanya menggunakan rekening tunggal, rekening saya. Nanti akan kita share di grup masing-masing Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Pak Suari. Bu Yatini, oke, saya pesan 2X. Oke Bu. Oke, bagaimana cara mengecek ISBN? Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Cara ngecek ISBN. Ya. Nah, ini sambil saya upload cover Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini dia. Oke. Nah, misalkan saya ketik di sini pengarangnya. Ini Bapak Ibu bisa kunjungi isbn.perpusnas.go.id. Saya ketik pengarang di sini misalkan Ibu Sri Mukmini yang nanya tadi ya. Sri Mukmini. Kemudian kita klik ini. Nanti akan tampil di bawah sini. Kita cek apakah bukunya Ibu Sri Mukmini ini benar-benar ada di Perpusnas. Nah, dia. Jadi penulis Sri Mukmini ini sudah banyak bukunya Sri Mukmini. Nah, ini yang diterbitkan di kita Bapak Ibu. Ya, bukunya Sri Mukmini. Begini cara Islam mewujudkan insan beradab. Nah, jadi penerbitnya Klik Media, pengarangnya Ibu Sri Mukmini, editornya Pak Aswari, diterbitkan tahun 2020. Begitu caranya. Begitu juga kalau Bapak Ibu misalkan ingin tahu Klik Media itu menerbitkan berapa banyak buku, tinggal Bapak Ibu penerbit di sini kemudian ketikkan saja Klik Media. Nanti yang muncul adalah seluruh buku terbitan Klik Media. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada 374 buku yang kita terbitkan. Ya, ini Bu Nadratun, Pak Antriono, Bu Asti, Nur Sabani dan seterusnya. Pak Muiz, ya. Lalat belum 300 Pak Muiz. Belum ya? Iya. Itu coba. 370 dengan penerbit lain yang namanya mirip itu. Coba kita cek dulu ya. Wah, ini ke halaman 38. Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi begitu. Oh iya ini ya, CV cek Klik Media. Oke. Nah, itu. Ya, sorry. Ya, jadi belum sampai 300 Bapak Ibu ya, tapi di kolom pencarian munculnya 374. Jadi begitu cara ngecek ISBN. Tinggal Bapak Ibu pilih kriteria ini, judul, pengarang, penerbit, atau melalui nomor ISBN-nya. Begitu Ibu siapa Sri Mukmini tadi? Alamatnya ISBN. Ya, ISBN sebentar saya share aja alamatnya biar ini ya. Ya. Ini saya share di chatroom Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di sana. Oke, berikutnya. Bu Kristina, enggak bisa ya Pak request untuk edit desain cover. Gimana Pak Suari? Edit desain cover. Bisa Pak. Bapak atau Ibu bisa. Jadi desain cover itu kami desain awal itu. Kemudian akan Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk dikirimkan karena banyak penulis, tentu kami tidak sempat untuk mengirim satu-satu kepada Bapak Ibu. Ya, desain cover itu kemudian jika Bapak Ibu butuh atau pengen lihat desainnya bisa menghubungi kami, saya atau Pak Muiz, nanti akan kami kirimkan secara pribadi desain sampulnya.
Kemudian jika Bapak Ibu perlu ada revisi atau edit, perlu diberi gambar ini atau itu, dipersilahkan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Atau kalau memang Bapak Ibu sudah dari awal ada niatan untuk memberi image atau gambar-gambar tertentu di desain cover Bapak Ibu, maka di awal sebelum sampul itu didesain, bisa itu disampaikan terlebih dahulu kepada kami, sehingga di desain sampul sudah bisa muncul sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kemudian jika kemudian masih ini ada perubahan, masih bisa Bapak Ibu. Jadi masih bisa ditolerir ada perubahan-perubahan pada desain cover sampai 3 kali lah begitu Bapak Ibu. Oke. Karena kalau berulang-ulang lebih dari 3 kali nanti tidak selesai-selesai. Ya, begitu. Betul yang disampaikan Pak Suari. Jadi sebaiknya di awal Bapak Ibu request ya, Pak, desain cover saya kasih gambar ini dong, misalkan. Boleh seperti foto itu. saya dong gitu misalkan. Bisa kasih foto saya dong, misalkan. Boleh seperti itu, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi harapannya Bapak Ibu agar naskah segera rampung itu tidak ada revisi Bapak Ibu, kecuali misalkan Pak itu judulnya salah, itu baru direvisi. Nah, yang melayout atau yang mendesain cover kami itu ada tim khusus Bapak Ibu. Jadi mereka diplot untuk memang kerjaannya adalah mendesain cover. Hanya mendesain cover saja. Ya, hanya mendesain cover. Oke, berikutnya. Redmi siapa ini? Buku yang kita susun ini dan tercetak, apakah ada angka kredit? Berapa nilai angka kreditnya? Silakan Pak Sori. Kredit lagi ya? Ya, angka kredit buku berapa? Iya. Angka kredit buku Bapak Ibu jika ditulis sendirian ya, maka angka kreditnya 3. Asal diterbitkan oleh penerbit yang beri SBN Bapak Ibu. Jika tidak diterbitkan oleh penerbit beri SBN atau menggunakan self publishing atau ada penerbit tapi tidak didaftarkan ISBN lah begitu ya, maka itu 1,5 atau 50%-nya. Jadi jika diterbitkan sendirian itu maksimal nanti akan mendapatkan 3 poin angka kredit Bapak Ibu. Kemudian jika ditulis berdua oleh 2 orang, maka penulis pertama itu 60%, penulis kedua itu 40% dari nilai atau angka 3 tadi. Kemudian jika dipecah lagi yang nulis 3 orang, trio Bapak Ibu, maka dipecah lagi pembagiannya. Penulis pertama itu 50%, penulis kedua itu 25. Kemudian jika dipecah lagi, ya ini mentok ini ya, jika sampai ada 4 penulis di situ, maka dipecah lagi pembagian angka dari 3 angka poin angka kredit tadi ya Bapak Ibu, itu dipecah 40 untuk penulis pertama, 20 untuk penulis kedua, ketiga, dan keempat. Itu jika ditulis. Kalau lebih dari itu, wallahu a'lam sudah Bapak Ibu ya. Pembagiannya saya juga tidak tahu kalau sudah lebih dari 4 gitu ya. Begitu Bapak Ibu untuk pembagiannya. Oke, terima kasih Pak Suari. Bapak Ibu saya share link di chatroom dan di beberapa grup. Itu link untuk mendownload mockup buku ya, mockup cover buku. Silakan Bapak Ibu cari. Ada 112 slide yang bisa Bapak Ibu pilih. Sesuaikan, silakan download covernya sendiri-sendiri. Oke, di kolom chat juga sudah saya share linknya. Pak Ibu Putri ini, Pak, untuk karya buku ini kapan dicetak? Biar kami bisa pesan lagi untuk koleksi. Nah, untuk urutan cetak Bapak Ibu, kita mengurutkan naskah masuk dan gimana Pak Suhari coba menjelaskan ini, saya agak repot ini. Ya Bapak Ibu, jadi kami mengurutkan berdasarkan konfirmasi dari Bapak Ibu tentang penyelesaian komitmen pembayaran tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Muiz tadi jumlahnya. Jika Bapak Ibu sudah konfirmasi, sudah transfer melalui rekening Pak Muiz, sementara menggunakan rekening Pak Muiz Bapak Ibu karena belum ada rekening resmi atas nama penerbit Bapak Ibu. Nah, jika sudah konfirmasi, maka naskah itu kemudian akan langsung kami masukkan ke dalam plot untuk prioritas penyelesaian. Kalau sampulnya kan Bapak Ibu. Jadi naskah yang sudah terkonfirmasi menyelesaikan administrasi keuangan, maka langsung masuk ke dalam list kami untuk langsung didaftarkan hari itu juga ISBN-nya.
kemudian masuk ke antrian untuk diedit. Minimal anak-anak itu ngeditnya, karena ngedit itu boring Bapak Ibu ya, harus membaca teks hitam putih begitu terus gitu ya. Minimal itu anak-anak bisa menyelesaikan 3 dalam sehari, begitu juga layoutnya. Nah, itu satu anak ya, sehingga itu nanti akan ngalir Bapak Ibu, sehingga kami yakin dengan proses itu tidak akan sampai 15 hari, mungkin maksimal 15 hari ya, buku itu sudah bisa masuk ke percetakan, dan nanti dari percetakan langsung akan dikirim ke alamat Bapak Ibu ya, langsung akan dikirim. Nah, itu yang sering agak membingungkan di akhir itu adalah tentang biaya pengiriman Bapak Ibu, biaya pengiriman. Jadi biaya pengiriman itu kalau yang untuk arsip yang harus kami kirimkan ke Perpusda, Perpus Provinsi ya, 1 naskah itu, kemudian yang 2 naskah harus dikirim ke Perpusnas, itu menjadi tanggungan kami. Jadi kami yang akan mengirimkan itu, kami kumpulkan dalam jumlah banyak, arsip yang harus kami kirimkan, setelah banyak baru akan kirim ke Perpusnas atau Perpusda sekaligus. Nah, namun untuk buku yang harus dikirimkan ke Bapak Ibu, nah itu kami biasanya menggunakan JNE Pak Muis ya, atau yang lain, nanti Bapak Ibu bisa request lah, bisa request nanti. Bisa request lah Bapak Ibu ya, bisa request nanti. Untuk biayanya tentu menyesuaikan dengan berat buku Bapak Ibu ya, karena di pengiriman di mana-mana itu biasanya menyesuaikan dengan berat buku, kemudian dimensinya, lebar, panjang, tingginya dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap biaya pengiriman. Nah, itu yang perlu komunikasi lebih lanjut, itu biaya pengirimannya berapa, itu yang kami tidak bisa mematok di awal biaya pengirimannya berapa, karena selama buku itu belum jadi dan belum di-packing dan belum ditimbang setelah di-packing, itu agak susah kami untuk memprediksi biayanya. Begitu Bapak Ibu. Oke, bisa ditambahkan Pak Muis? Terima kasih Pak Suari. Jadi betul yang disampaikan Pak Suari ya. Oke, cukup saya rasa. Berikutnya Pak Suja, diskusinya semakin banyak ini, tidak apa-apa. Pak, apa bisa di-share daftar buku penerbit Pustaka Mahameru atau Klik Media, gambar cover dan gambar harganya, dan daftar harganya? Di atas untuk mockup sudah saya share Pak Suja, bisa dicek ya di link yang sudah saya share. Untuk harga yang disampaikan Pak Suari tadi, ada komunikasi antara penerbit dengan penulis mau dijual berapa. Jadi hak penulis Bapak Ibu ya. Misalkan harga cetaknya 20.000, Pak konsultasi dengan Bapak, kita mau jual 20.000, ini harga cetak kita mau jual 40.000, boleh enggak? Ya silahkan saja. Gitu. Yang penting ada komunikasi dengan kita sehingga kita membantu untuk promosi itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan penulis. Nanti lebih lanjut Pak Suja, ini dari Banyuwangi, yang pelatihannya baru selesai kemarin, bisa cek di websitenya klikmedia.online atau pustakamahameru.com. Berikutnya, Bu Lidiawati, selamat siang, izin tanya Pak, jika ingin mengirim naskah fiksi ke penerbit mayor, apakah ada kriteria standar jumlah halaman, minimal dan maksimalnya? Lalu untuk genre pembaca 18+, apakah ada kode etik penulisannya? Di pelatihan kita, di menulis bareng Pak D, itu narasumbernya langsung di penerbit mayor Bapak Ibu, dari penerbit mayor, sehingga masing-masing penerbit sebenarnya punya standarisasi sendiri-sendiri ya, jadi tidak paten dan tidak sama. Nanti Bu Lidiawati bisa googling lah ya, penerbit-penerbit mana yang memiliki kriteria-kriteria khusus sehingga kita bisa mengikuti itu. Sebenarnya di masing-masing penerbit mayor itu sudah lengkap Bapak Ibu, kriteria yang dibutuhkan apa, yang diminta seperti apa. Jika kita mengikuti itu, insya Allah tidak akan ditolak ya, tidak akan ditolak. Silahkan yang berikutnya Bapak Ibu, Pak Firman mungkin. Ini Pak Firman aktif sekali, mau nanya Pak, mungkin Pak, silakan Pak. Dari sementara tidak ada Pak Muis. Terima kasih Pak Firman. Bapak Ibu yang lain monggo. Kita santai saja karena Zoom ini saya setting sampai jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan ya, silahkan. Link untuk download mockup sudah saya share di chat room dan di beberapa grup. Gimana Pak Suari? Ya, sudah cukup Pak Muis. Jika tidak ada baik Bapak pertanyaan. Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Acara launching ini
saya dan Pak Suari serta teman-teman di Pustaka Mahameru dan Klik Media mengucapkan banyak terima kasih. Kami selalu berharap kritik dan saran Bapak Ibu, ya terutama untuk kemajuan kita bersama, pengembangan penerbit yang ada di Lumajang, Klik Media dan Pustaka Mahameru. Sehingga ke depan apa yang menjadi niat baik kita ini dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mulai besok mari kita bersama-sama berkarya menulis sehingga tahun depan 25 November 2021 kita bisa mengadakan kegiatan yang sama, meluncing kegiatan yang sama dengan konsep yang baru. Terima kasih sekali lagi mewakili Pak Suari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di launching berikutnya 25 November 2021. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.